Halo study buddies, ketemu lagi sama aku, Safa, di video pembelajaran yang berjudul Elektrokimia, mata pelajaran Kimia Fisika kelas 11. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, karena sebentar lagi kita mau UAS, jadi kita harus belajar. Oke, langsung aja kita masuk ke materi kita. Ups. Oke, yang pertama, apa sih itu elektrokimia? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, elektrokimia itu terdiri dari dua kata, elektro sama kimia. Nah, elektro sendiri itu artinya listrik atau energi listrik gitu ya. Dan kimia sendiri di sini adalah reaksi kimia. Nah, jadi simpelnya elektrokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Simpelnya ini, tapi lebih lengkapnya ada di sini. Jadi elektrokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau dikenal juga dengan elektroda dan didasari oleh reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks dan larutan elektrolit. Oke, nah jadi intinya elektrokimia ini adalah benar mempelajari hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Kita next. Oke, salah. Oke, next. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam elektrokimia nih yang perlu teman-teman ketahui. Pertama ada elektroda. Nah, elektroda itu apa sih? Nah, jadi elektroda itu adalah sumber energi dalam pertukaran elektron. Nah, elektroda itu ada dua nih, ada elektroda yang positif dan ada elektroda yang negatif. Nah, elektroda sendiri juga ada yang namanya katoda dan ada yang namanya anoda. Untuk muatannya sendiri itu nanti tergantung dengan sel yang kalian temui. Sel elektrokimia itu nanti ada dua, dan dari kedua sel tersebut muatan dari katoda dan anodanya itu berbeda. Nah, yang kedua ada reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu adalah gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Ya, oksidasi dan reduksi yang terjadi secara bersamaan. Nah, reaksi reduksi itu sendiri apa? Reaksi reduksi itu adalah, kalau dalam elektrokimia ya, dia adalah reaksi penangkapan elektron. Sedangkan kalau oksidasi, berarti dia adalah reaksi pelepasan elektron. Gitu. Nah, terus yang ketiga, ada larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini adalah larutan yang mengandung ion-ion terlarut kan ya. Nah, elektrolit ini kan ada yang kuat dan ada yang lemah. Kalau larutan elektrolit yang kuat, itu mengandung ion-ion terlarut yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, terus larutan elektrolit ini itu sebagai tempat terjadinya serah terima elektron. Jadi, elektron itu sebagai sumber energinya. Terus, reaksi pertukaran elektronnya itu namanya reaksi redoks, dan tempatnya itu adalah si larutan elektrolitnya. Oke, semoga sampai sini paham ya. Lanjut ke sel elektrokimia. Nah, di sini itu ada dua sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia itu ada dua. Ada yang namanya sel volta atau nama lainnya itu
sel galvani ini adalah dua hal yang sama. Dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu sangat jelas sekali, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalau misalkan sel volta di sini itu lampu gitu di tengahnya. Kalau di sini dia kayak ada saklar gitu, terus dia terhubung ke stop kontak. Nah, artinya apa? Artinya, ini kalau kita lihat di sel volta, dari sel ini si lampunya bisa nyala. Berarti sel volta itu dia adalah reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, dan dia terjadinya secara spontan. Nih, kalian lihat tuh ya. Padahal ini kita nggak ngehubungin kemana-mana gitu, nggak nyala kemana-mana, tapi lampunya bisa nyala. Nah, listrik itu dari mana? Dari sel voltanya ini nih, dari si apa ya, elektroda di sini, elektrolitnya gitu lah ya. Nah, terus yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, kalau sel elektrolisis itu di sininya bukan lampu, tapi dia saklar yang terhubung ke arus listrik. Nah, ini artinya apa? Berarti sel elektrolisis ini adalah energi listrik atau arus listrik yang menimbulkan reaksi kimia. Nah, karena dia terjadi untuk butuh energi listrik, berarti reaksinya tidak spontan. Oke, nah pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang sel volta atau sel galvani. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya, ada rangkaian sel volta. Nah, kita lihat dulu komponennya satu-satu. Pertama, di sini ada elektrodanya nih, ada katoda dan ada anoda. Sini katodanya Cu dan anodanya Zn. Terus teman-teman bisa lihat di sini tuh ada muatannya nih. Katodanya muatannya positif, anodanya muatannya negatif. Nah, di sini bisa ditulis nih ya. Katoda muatannya positif, anoda muatannya negatif. Nah, terus teman-teman lihat di sini ada larutan elektrolitnya. Di yang tempat katoda, ini terjadinya reaksi reduksi. Berarti katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, kalau misalkan di area anoda ini, dia terjadinya reaksi oksidasi. Jadi di sini anodanya terjadi reaksi oksidasi. Nah, karena oksidasinya terjadi di anoda, maka aliran elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Kenapa kayak gitu? Karena kan reaksi oksidasi tadi itu adalah reaksi pelepasan elektron, ya kan? Sedangkan reduksi itu penangkapan elektron. Nah, makanya dia ngalirnya dari anoda ke katoda. Nah, terus setelah itu, dari ini ada yang langkung-langkung. Apakah ini? Nah, ini adalah salt bridge atau jembatan garam. Nah, jembatan garam ini buat apa sih? Jadi jembatan garam ini berfungsi untuk menyeimbangkan muatan atau menetralkan. Menetralkan siapa sih? Larutan elektrolitnya. Nah, di sini ada nih, ada K+ dan NO3 nih. K+-nya ke arah katoda, NO3-nya ke arah anoda. Nah, jadi sih di jembatan garam ini dia akan mengalirkan kation ke katoda dan anion ke anoda. Nah, terus jembatan garam ini juga memungkinkan terjadinya migrasi ion-ion pada kedua elektroda sehingga membentuk rangkaian listrik tertutup. Nah, kan di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Nah, dari ion Cu2+ menjadi logam Cu. Berarti Cu yang ada di larutan ini, di larutan ini kan berarti ini tuh ada Cu2+ sama
NO3-. Nah, si Cu-nya ini tereduksi menjadi logam Cu. Nanti si Cu2+ yang ada di larutan ini tuh lama-lama akan habis karena mereka membentuk logamnya nih. Mereka akan berkumpul di elektrodanya ini, di katoda Cu ini. Nah, berarti kan sisanya tinggal ion NO3- yang banyak ini ya, yang nggak ada pasangan Cu2+-nya. Makanya dialirkan ion K+ ke sini untuk berikatan dengan ion NO3- supaya tetap netral. Nah, kalau misalkan yang di anoda ini, kan dia dari logam Zn teroksidasi menjadi ion Zn2+. Jadi ini anodanya logam Zn ini kan Zn ya. Nah, mereka tuh teroksidasi jadi Zn2+. Tuh. Jadi mereka tuh masuk ke dalam larutannya gitu sebagai ion Zn2+. Nah kan, sedangkan larutannya ini dia udah Zn NO3 2 kali ya. Zn yang ada di dalam larutan ini awalnya udah berpasangan sama NO3. Jadi Zn yang baru ini nggak ada pasangannya. Nah, oleh karena itu dialirkan ion NO3- untuk berikatan dengan Zn2+ yang teroksidasi ini. Gitu deh teman-teman. Semoga paham ya. Nah, dari rangkaian sulfata ini itu akan menghasilkan arus listrik. Dan di sini tuh dia bisa menyalakan lampu di sini. Tuh.